Minasan ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini, Sensei mau bahas Bunpo Mina Nihongo bab 12. Nah, di bab ini kita bakal mempelajari 5 poin utama, yaitu penggunaan deshita dan jaarimasen deshita. Ini untuk perubahan kata benda atau kata sifatna menjadi bentuk negatif dan lampau, lalu negatif lampaunya. Jadi ada 3 perubahan ini. Kedua, kita bakal belajar bentuk lampau dari kata sifat ikeoshi. Nah, ini jadi beda materi ya pembahasan, karena na dan kata benda itu perubahannya sama dan kata sifat itu perubahannya nanti beda, makanya dipisah. Kalau yang kata sifat i nanti kalian bakal ngehafalin penggunaan kata dan guna kata. Untuk negatifnya nanti kunai. Ketiga, nanti kita belajar penggunaan bumpo yori. Bumpo yori ini kalau diartiin perbandingan tingkatan yang lebih gitu. Jadi artinya yori itu lebih daripada titik-titik. Kita bahas lebih dalam. Keempat, nanti kita belajar penggunaan dochiraga. Nah, kalau tadi yori kita menonjolkan satu hal lebih tinggi, misalnya lebih mahal dari apa. Tapi kalau dochiraga kita ngasih pilihan kedua benda lebih tinggi mana, A dan B gitu. Jadi dochiraga yang mana yang lebih titik-titik. Penggunaan bentuk lampau dari kata benda dan kata sifat. Jadi rumusnya ada 2. Pertama, kita harus bisa ngerubah kata itu jadi bentuk lampaunya dulu. Jadi ini yang harus dilihat. Positif lampau. Kata benda atau kata sifat bentuknya tinggal ditambah deshita. Gampang banget. Jadi contohnya nanti kalau ada kata shizuka. Shizuka itu kata sifat bentuknya ya. Shizuka. Kalau mau jadi bentuk lampaunya tinggal tambah deshita. Shizuka deshita gitu. Kalau kata benda ame misalnya hujan. Ame deshita gitu. Oke ya. Kita cek yang negatifnya sekarang. Kalau yang negatifnya kita rubahnya jadi ja arimasen deshita. Ini negatif lampau ya. Bukan negatif biasa. Kalau negatif biasa ja arimasen aja. Tapi kalau negatif lampau ja arimasen deshita. Kayak gitu. Ini doang rumusnya untuk positif lampau dan negatif lampau. Kita coba rubah satu-satu. Contoh ada kata ame. Ame ini kata benda ya, kata utamanya. Dan kalau kita rubah ke bentuk lampau, jadi tambah deshita aja. Ame deshita. Artinya telah hujan atau sudah hujan gitu. Kalau negatif lampaunya, ame ja arimasen deshita. Bukan hujan atau tidak hujan. Nah, biasanya penggunaan ja arimasen deshita ini tuh, deshita kan konteksnya lampau ya. Nah, kita waktu nge-translate itu nggak usah ada kata sudah atau telah, yang nggak usah. Kalau negatif, karena aneh nanti rasanya. Kalau ame deshita, oke lah, telah hujan, sudah hujan gitu. Tapi kalau negatif lampau, telah tidak hujan. Jadi kan aneh ya. Jadi waktu negatif lampau gak usah ditambah kata telah atau sudahnya, bilang aja tidak hujan gitu. Tapi karena di sini lampau, otomatis konteksnya itu ngebahas hal-hal yang telah terjadi. Jadi biasanya kayak yang dicontoh ini nih, awalannya itu ada keterangan waktu yang nyebutin masa lalu gitu. Kino itu kemarin. Kalau di sini contohnya emang pakai yang ame deshita yang biasa. Kino wa ame deshita. Kemarin hujan. Jadi deshita nggak usah tambah telah atau sudah, karena udah dilengkapin sama keterangan waktu ini. Udah ada konteksnya gitu. Ini simpel kan ya, tinggal tambah deshita. Sekarang kita coba cek yang nakeyoshi. Shizuka. Pertama, kalau kalian masih bingung nih, kata sifat nakeyoshi itu kata sifat yang kayak gimana? Kita ngebaginya sebetulnya dari kata sifat ikeyoshi dulu. Jadi kalau kata sifat i itu ujungnya hiragana i. Selain ini berarti nakeyoshi gitu aja, simpel banget hafalinnya. Jadi kalian lihatnya kalau di sini bukan hiragana i, oh berarti ini nakeyoshi gitu aja. Ini kan ka kan ya, ka bukan i kan, berarti dia masuknya ke na kayak gitu. Terus
Nah, di sini apa sih? Kenapa di sini tiba-tiba muncul na? Nah, itu biasanya pelengkap. Waktu kita nempel kata sifat ini dengan kata benda lain, kita harus tambah na di sebelah kanannya. Nah, makanya jadi dikasih nama lah kata sifat ini kata sifat na gitu. Oke, kita lanjutin dulu deh perubahannya. Perubahannya sama kayak tadi. Kata sifat na tinggal ditambah desta untuk yang lampau biasa dan ja arimasen desta untuk negatif lampau. Jadi shizuka tinggal ditambah desta. Shizuka. Shizuka desta. Kalau negatif lampaunya shizuka tempelnya ja arimasen desta. Shizuka ja arimasen desta. Nah, sekarang kita lihat di contoh kalimat. Toshokan wa shizuka desta. Shizuka desta. Toshokan wa shizuka desta. Perpustakaan itu tadi sepi atau tenang. Nah, jadi di sini walaupun kita nggak tambah kata tadi, perpustakaan itu sepi atau tenang, itu nggak apa-apa kalau di bahasa Jepang, karena orang yang dengar udah tahu konteksnya ini ngebahas hal yang lampau karena ujungnya desta kayak gitu. Di informasi yang dia dapat, oh perpustakaan itu tenang atau sepi. Orang yang ngomong itu kemungkinan besar dia habis pulang dari perpustakaan gitu, terus kasih tahu aja. Kayak gitu ya cara ngemaknainnya. Sekarang kita lanjutin. Kantan, ini contoh kata sifat yang lain nih. Kantan itu mudah artinya. Kantan lampau biasanya jadi desta. Kantan ja arimasen desta ini negatif lampaunya. Contoh kalimatnya lihat. Shiken wa ujiannya itu kantan mudah. Ja arimasen desta tidak mudah. Di ujiannya tadi tidak mudah. Nah, ini ya pilihan ya. Kalau ditranslate itu boleh ada, boleh enggak. Ujiannya tidak mudah. Itu juga cukup. Oke, kita lanjutin. Sekarang ke bentuk lampau kata sifat i. Ini ada rumusnya agak beda sama yang na. Kalau na itu simpel karena dia sepaket sama perubahannya dengan kata benda. Jadi gampang ngapalinya. Nah, kalau ini dia punya perubahan khusus, perubahan sendiri. Jadi harus hati-hati. Untuk kata sifat i ya, akhiran i-nya dihilangkan dan diganti. Oke, jadi kalau umumnya kita bilang pakai kata sifat ini terus pakai bentuk apa namanya sopan, ujungnya ada des. Takai des, takakunai des, takakata des, takakunakata des gitu. Ini perubahannya. Kalau kita ngelihat ini nih, desnya tetap sama. Desnya mah tetap sama. Yang berubah kata sifatnya. Makanya di sini dibilang akhiran i-nya dihilangkan dan diganti. Oke, kita cek satu-satu. Untuk yang positif, takai. Takai itu artinya mahal atau tinggi. Takai des. Simpel ya, takai tambah des. Nah, kita lihat fokus ke i-nya. Sekarang untuk yang negatif. Untuk yang negatif, hiragana i tadi diganti sama apa ini? Kunai. Taka kunai des. Tidak mahal, tidak tinggi. Oke ya. Nah, sekarang untuk yang positif lampau, kata sifat ikeoshi tadi kan i-nya berubah jadi kunai untuk negatif. Sekarang kalau untuk lampau, i-nya berubah jadi kata. Taka, i-nya jadi kata. Taka kata des. Mahal, tadi mahal gitu. Dan yang terakhir, negatif lampau. Nah, untuk beberapa orang yang bingung, kalian bisa ambil aja sepaket jadi kuna kata gitu ya. Kata sifat i, oh ini sorry, bukan kunai aja, harusnya kuna, i-nya diganti sama kata. Jadi negatif lampau itu perubahannya double. Rubah dulu ke negatif, udah gitu rubah ke lampau. Kalau kita lihat yang negatif itu ujungnya kan hiragana i juga. Nah, hiragana i ini dirubah ke kata. Jadi kuna kata. Hafalinya kuna kata aja. Jadi biar gampang, si hiragana i rubah jadi kuna kata. Taka kuna kata. Oke ya, ini perubahannya. Jadi hafalin kunai kata kuna kata. Kunai kata kuna kata. Itu yang dihafalin. Kunai kata kuna kata. Sekarang kita coba pakai kosakata lain. Omoshiroi. Omoshiroi itu menarik atau seru, menyenangkan. Nah, omoshiroi. Ingat,
Yang kita ganti dan hilangkan apa? Hiragana i-nya doang. Nah, omoshiro-nya biarin, gak usah diganti, gak usah diapa-apain. Tinggal diulang. Jadi omoshiroi, omoshiro kunai, omoshiro kata, omoshiro kuna kata. Kayak gitu. Jadi semua kata sifat ikyoshi rumus perubahannya gitu. Yang harus dihafalin di otak itu ulang-ulang aja. Kunai kata, kuna kata, kunai kata, kuna kata, kunai kata, kuna kata gitu aja terus. Jadi kalau tiba-tiba muncul samui, oh tadi kunai kata, kuna kata, berarti samui, samu, kunai, samu, kata, samu, kuna kata. Kayak gitu. Gampang kan ya? Itu cara ngapalinnya. Nah, untuk di Minna Nihongo itu yang harus hati-hati, ada beberapa pengecualian. Ada kata sifat yang kalau kita baca ujungnya itu suaranya i kayak gini, tapi ini enggak masuk ikeoshi. Jadi kalau kalian dapat kosakata ini, jangan rubah pakai rumus ini karena dia masuknya ke na kyoshi. Alasan paling simpel karena kalau ini dirubah ke kanji, i-nya nanti kecampur jadi kanji. Jadi hilang hiragana i-nya, cuman ada suaranya doang. Intinya ini pengecualian. Jadi hafalin aja. Kirei, kirai, yumei, ini masuknya na kyoshi. Jadi perubahannya ikutin perubahan yang ini. Kirei deshita gitu. Yumei deshita. Ya, hati-hati. Pengecualian ada 3 kata sifat ini. Kita lanjutin ke contohnya. Nanti ini yang kita bahas ada kata sifat i kan tadi, ingat dihilangkan dan diganti. Ingat, i jadi kuna, i jadi kata, i jadi kuna kata. Ini kuna kata harusnya ya. Kino wa atsu kata desu. Kino wa atsu kata desu. Kemarin cuacanya panas. Atsu kata. Lihat, kata oh ini kan berarti lampau. Jadi kalau ini kita telusuri asalnya ini dari kata atsui. Gitu, gampang. I-nya berubah jadi kata karena konteksnya ini kino. Kino itu artinya kemarin. Jadi ini nyesuaiin perubahan lampaunya. Lanjutin. Pati wa, pati itu pesta, pati wa tanoshi kata desu. Tanoshi kata desu. Pestanya tadi menyenangkan. Tanoshi kata. Nah, di sini kalian jangan kekecoh. Biasanya orang-orang itu karena lihat romanjian, di sini kan ada i ya. Jadi ini yang bikin bingung. Karena di sini i-nya double, yang diganti itu hiragana i-nya aja. Si yang i ini cuekin gitu. Tanoshi itu asalnya dari kata tanoshii, artinya menyenangkan. Kalau kita rubah ke lampau, rumusnya ini jadi kata tanoshi kata. Ini sekali lagi bukan kuna ya, tapi kuna kata. Oke, kita lanjutin. Kono eiga wa yoku na kata desu. Film ini tidak bagus. Oke, sekarang kita cek perubahannya. Kuna kata. Kuna kata. Dari kuna yang ini ya, negatif lampau. Kuna kata. I-nya berubah jadi kuna kata. Berarti ini asal kosakatanya dari yoi. Kalian kalau ini juga harus hati-hati. Ada kata sifat i. I ini artinya bagus. Nah, waktu kata sifat ini kalian rubah ke 3 bentuknya, yang negatif, positif lampau, atau negatif lampau, hiragana yang ini diganti jadi yo. Ini rumusnya. Jadi asalnya i desu, yokunai desu, yokatta desu, yokunakatta desu. Itu cara ngerubahnya. Ini khusus untuk kata sifat ikyoshi yang bagus artinya. I yang ini i desu. Hati-hati. Oke, kita lanjutin sekarang ke penggunaan yori. Yori itu artinya lebih titik-titik dari, ini jadi satu bumpo ya. Digunakan untuk membandingin 2 benda. Benda pertama itu memiliki sifat yang lebih menonjol dibanding benda yang kedua.
Benda pertama posisinya ada di sebelah partikel wa. Dan benda kedua di sebelah kanannya. Jadi benda 1 wa, benda 2 yori, dan di sini masukin kata sifatnya. Kata sifatnya bisa apa aja? Takai, mahal, yasui, murah gitu contohnya. Jadi ini benda 1 lebih titik-titik dari benda 2. Oke ya, kita coba lihat contohnya sekarang. Ingat rumusnya tadi benda 1 partikel wa, benda 2 yori, terus kata sifat des. Artinya nanti benda 1 lebih titik-titik daripada benda 2. Tokyo, Tokyo itu nama tempat. Jadi si kota Tokyo itu kenapa? Kota Tokyo Osaka yori oki desu. Sini artinya lebih apa? Yori, lebih oki, lebih besar. Besarnya masukin sini. Lebih besar daripada Osaka. Osakanya masukin sini. Jadi artinya Tokyo itu lebih besar daripada Osaka. Kota Tokyo lebih besar daripada kota Osaka. Kita lanjutin lagi. Ada Shinkansen wa. Nah, kata benda pertamanya Shinkansen ya. Jadi Shinkansennya masukin sini. Shinkansen itu lebih apa? Lihat kata sifatnya. Shinkansen wa densha yori hayai desu. Hayai itu cepat. Hayainya masukin sini, lebih cepat daripada dia dibandingin sama apa ini? Densha, kereta biasa. Jadi Shinkansen lebih cepat daripada kereta biasa. Shinkansen wa densha yori hayai desu. Lanjutin. Kono pasokon, ini kata benda pertamanya. Komputer ini masukin sini. Komputer ini sono pasokon yori benri desu. Benri itu praktis. Oke, benrinya masuk sini, lebih praktis daripada sono pasokon, komputer yang itu. Laptop ini kono pasokon wa lebih praktis daripada laptop itu. Sono pasokon yori benri desu. Itu penggunaan yori. Sekarang ke dochiraga. Kalau dochiraga kita ngasih pilihan ya. Benda A, benda B. Mana yang lebih? Titik-titik. Jadi yang mana yang lebih itu arti dari dochiraga. Cuman syaratnya kita kalau memakai ini kita harus tunjukin kedua bendanya. Jadi perbandingan antara dua hal aja. Benda A to, benda B to, dochiraga. Nah, setelah dochiraga ada kata sifatnya. Pembandingnya apa? Apa yang dibandingin? Masukin situ. Lebih apa dari mana gitu. Nah, jawabannya nanti ada penggunaan nohouga. Pilih salah satu mana yang lebih. Nohouga, kata sifatnya ulang lagi. Kita ke contoh dulu. Sekarang kita lihat. Ini ya. Ada dua kata benda syaratnya. Kata benda pertama ini niku. Niku itu daging. Niku to. Udah gitu ditambah to. Masukin kata benda kedua. Niku to sakana to. Udah gitu tempel dochiraga. Dochiraga. Kata sifatnya apa nih masukin? Di sini kata sifatnya suki, suka. Suki itu artinya deska. Jadi artinya antara daging dan ikan, niku to sakana to dochiraga, mana yang lebih Anda suka? Dochiraga suki deska? Mana yang Anda lebih sukai? Nah, jawabannya kita pilih salah satu. Niku atau sakana. Di sini jawabannya niku. Niku udah gitu tambah nohouga. Niku nohouga. Kata sifatnya ulang lagi karena di sini bilang suki, sukinya ulang lagi di sini. Suki des gitu. Saya lebih suka daging. Contoh selanjutnya. Di sini kata tempat ya. Hokkaido to Osaka to. Dari kata benda pertamanya Hokkaido tambah to, kata benda keduanya Osaka, udah gitu tambah to lagi. Udah gitu tambah dochiraga, yang mana yang lebih? Nah, kata sifatnya di sini pakai kata samui. Samui itu dingin. Hokkaido to Osaka to dochiraga samui desu ka? Di antara Hokkaido dan Osaka mana yang lebih dingin? Nah, di sini kalian bisa pilih salah satu, mau Hokkaido mau Osaka. Udah gitu tambah nohouga. Kata sifatnya ulang lagi. Nohouga samui desu. Jelas ini jawabannya Hokkaido ya, nggak mungkin Osaka.
Kalau Hokkaido itu jauh lebih, posisinya di atas. Kita lanjutin. Oke, di sini ada kata kohi. Ini kata benda pertamanya. Kohi to koucha to dochira ga ii. Itu bagus. Mau kopi, mau kocha, mana yang lebih bagus? Jadi yang template-nya ini ya. To, terus ada to dochira ga desu ka. Template-nya itu. Kita ganti yang bagian ini ya. Kohi, kocha, i. Kita cuma masukin 3 kosakata aja. Kohi to kocha to antara kopi dan teh dochira ga ii desu ka? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih bagus? Atau di sini itu bisa juga nawarin ke lawan bicaranya. Anda mau yang mana? Oke, sekarang kita ke latihan. Coba kalian baca dulu ini. Terus pilih jawabannya. Di sini ada 3 soal. Coba pause dulu. Nah, ini langsung saya bahas. Oke ya, ini pembahasannya. Pertama lihat yang nomor 1. Karena kita di sini bakal ngerubah satu kata sifat atau kata benda ke bentuk lampau, negatif atau negatif lampaunya, kita harus perhatikan keterangan waktunya dulu. Di sini ada kata kino. Kino itu kemarin, artinya lampau. Oh, berarti di sini pasti ada katanya. Kita cek. Nah, di sini pilihan gannya kita cek yang ada tak-taknya itu kemungkinan jawaban. Oh, ini ada tak. Oh, ini juga ada tak. Oh, semuanya ada ta nih. Sekarang kita cek kata sifatnya. Oh, omoshiro. Omoshiro itu yang tadi omoshiro seru. Ini kata sifat ikeoshi. Jadi kalau yang perubahannya salah kita coret. Dia nggak pakai deshita, nggak pakai ja arimasen deshita. Jadi pilihannya kalau nggak 1, 4. Wait, saya ganti deh pakai. Pilihannya kalau nggak 1, 4 ya. Nah, eiga wa kino no eiga wa, film yang kemarin amari. Nah, kalian harus tahu bumpo amari. Kalau bumpo amari itu artinya tidak terlalu dan ujungnya harus bentuk negatif. Jadi kita udah tahu nih jawabannya itu harus negatif lampau. Cari yang negatif lampau yang kunakata omoshiroku nakata. Jawabannya 1. Nomor 2. Kono kabang wa, tas ini, sono kabang titik-titik oki desu. Ini bumpo yang tadi kita pakai untuk membandingkan sesuatu. Kalau ada to sama to, kono kabang to, sono kabang to itu pakai dochira. Tapi kalau di sini pakai wa, kono kabang wa, sono kabang pakainya yori. Jadi tas ini dibandingkan tas itu lebih besar. Kita lanjutin 4. Coba kerjain juga, ini kita bahas. Oke? Saya bahas sekarang. Kino wa hima titik-titik. Ada kino. Kino itu lampau. Hima itu nakyoshi. Jadi kita ingat perubahan lampau nakyoshi. Lampau nakyoshi tinggal pakai kata deshita. Jawabannya hima deshita. Ini double salah. Ini ada da salah. Ini untuk yang ikyoshi salah. Oke, nomor 5. Kohi to koucha to, antara kopi dan teh dochira ga ii desu ka? Mana yang lebih kamu suka? Nah, ini pertanyaan dochira, jawabannya pakai yang no houga. Saya lebih suka titik-titik. Kohi no houga ii desu. Oke, sekian aja dari Sensei untuk pembahasan bumpo kali ini. Nanti kita lanjutin di kosakata Minnan Nihongo bab 13. Ja, otsukare sama deshita. Mata次の動画に会いましょう。